Shalom. Shalom. Kembali lagi kita ada di tengah lapangan SD Negeri 220. Kita boleh melaksanakan upacara bendera. Selama 1 minggu kita ada minggu kemarin kita juga sudah upacara, dan minggu ini juga kita kembali melaksanakan upacara bendera. Kita semua tahu bahwa upacara bendera itu adalah suatu kegiatan wajib yang harus dilakukan di setiap lembaga-lembaga atau satuan pendidikan. Karena upacara bendera itu sangat penting. Bagaimana kita menanamkan rasa patriotisme terhadap bangsa dan negara, disiplin, bertanggung jawab bagi kalian peserta didik sebagai generasi muda bangsa dan juga sebagai para pendidik. Kita bagaimana menanamkan jiwa-jiwa patriotik itu kepada kalian. Ya, kita sama-sama tahu bahwa di tanggal 2 Mei kemarin kita melaksanakan Hari Pendidikan Nasional, ya. Hari Pendidikan Nasional yang ke-66. Ya, keberapa tahun itu? 66 tahun. Jadi lebih tua lagi dari ibu dan bapak guru. Ya, kita punya Hari Pendidikan Nasional itu sudah lebih tua daripada usia bapak ibu guru yang ada. Jadi kita sebagai penerus bangsa, kita yang ada keluarga besar pendidikan, khususnya di SD Negeri 220, kita harus tahu bahwa pendidikan itu sangat berguna atau tidak? Berguna, sangat berguna demi kalian punya masa depan. Dan oleh karena itu kalau pendidikan itu berguna, maka kalian harus apa? Belajar. Sekarang kamu sudah bebas ya, tidak seperti orang tua kita dulu, itu mau belajar juga dengan susah. Ya, mau belajar saja dengan susah. Penjajah itu dia menjajah bangsa, sehingga warga negara memiliki pendidikan itu sangat terbatas. Hanya kaum bangsawan, anak pendeta, anak guru, ya, anak-anak bupati, anak raja, itu saja yang bisa sekolah, ya. Rakyat jelata punya anak-anak petani, nelayan, itu punya anak-anak tidak diberikan kesempatan untuk bisa bersekolah. Tapi sekarang sejak kita merdeka, maka kesempatan itu kalian semua punya hak, ya. Pada Undang-Undang Dasar 1945, pasal 31 itu memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk bisa melaksanakan atau menjalankan, mengikuti pendidikan. Jadi tidak ada lagi kalau kamu buka YouTube dan kamu buka internet, baca-baca, nonton di televisi. Bahkan kemarin juga kalau saya masuk gereja itu sudah ada Bapak Pendeta sudah bilang bahwa Gubernur Jawa Barat itu dia memberikan kesempatan anak yang putus sekolah itu akan dibina di militer. Jadi bagaimana kamu punya seperti Bapak Lewal ajar kalian untuk PBB, maka itu anak SD di Jawa Barat itu sekarang dikumpul, dia dilokalisasi, dia disiapkan tempat untuk bagaimana kamu itu dibina, dilatih, digembleng di sana, ya. Jadi tidak ada lagi anak-anak sekolah karena memang di Jawa itu banyak mereka berkeliaran, mereka ngamen, ya. Mereka menyanyi, orang tua kasih kesempatan mereka, kasih tugas mereka untuk cari uang, ya, untuk cari uang dengan mereka main ukulele di jalan, tada-tada uang. Nah, Bapak Gubernur Jawa Barat itu beliau sudah tegas, jadi tidak ada anak-anak yang dia ada di pasar-pasar, di terminal-terminal, di lampu-lampu merah untuk tada-tada uang, begitu sudah tidak ada. Nah, bagi kalian ini kesempatan, ya, kesempatan. Orang tua tidak suruh kamu cari uang, orang tua tidak paksa kamu harus pergi cari uang, datang ke Bali Beras dan sebagainya. Nah, bagaimana kamu memanfaatkan waktu ini untuk belajar? Saya mohon supaya kita berulang kali saya bilang kita terbatas guru. Terbatas guru itu berarti di kelas itu dia tidak perlu untuk sampai guru datang. Tapi bagaimana teman yang lain itu dia bisa menggerakkan teman. Dia bisa memotivasi teman untuk belajar. Ada buku-buku, ayo kita ambil buku di perpustakaan. Ada buku di rumah guru itu. Ada banyak-banyak buku.
kita ada ungkapan bilang bahwa banyak baca, banyak tahu. Sedikit baca, sedikit tahu. Tidak membaca, tidak tahu. Nah, oleh karena itu, saya mengharapkan hari ini dan seterusnya, saya sudah tidak lihat lagi di kelas-kelas itu ketika guru tidak ada, mereka pakai kesempatan untuk kiri kanan berlari, kiri kanan bercerita omong kosong yang tidak punya manfaat. Ya, kamu sudah tidak lagi menggunakan bambu runcing, tapi kamu sudah menggunakan laptop, sudah menggunakan kertas, sudah menggunakan pena untuk bagaimana kamu mengisi kemerdekaan itu. Ya, jadi saya mengharapkan supaya ketika guru tidak ada, tapi teman siapa yang dia tahu perkalian, ayo teman-teman, mari kita mencongak perkalian. Kita sama-sama. Setelah itu baru kita bahas bersama-sama juga. Atau ada soal-soal, ada buku-buku soal, kita ambil, kita tanya jawab tentang materi pelajaran. Itu berarti dia sekaligus menjadi guru sebaya, ya. Istilahnya dia menjadi guru sebaya bagi temannya sendiri. Kalau kita sudah buat begitu, apakah dalam kelas kacau kah tidak? Tidak. Tidak mungkin kacau. Pasti dia terbimbing. Ya. Jadi saya mengharapkan supaya mulai dari hari ini saya sudah tidak lihat lagi di kelas itu guru tidak ada, dia pakai kesempatan untuk berjalan kiri kanan, cerita omong kosong. Ya. Sampai kalau buat begitu maka saya marah. Kita bisa berjanji kah tidak? Bisa, ya. Jadi hari ini saya mengharapkan supaya apa yang setiap hari Senin, setiap nasihat yang para guru sampaikan itu kamu bisa laksanakan. Jangan dia dengar di telinga kanan, dia keluar di telinga kiri, tapi dia dengar di telinga, dia masuk di hati dan dia simpan di otak. Ya. Ya. Kemudian dia apa? Setelah simpan dia apa? Lakukan. Ya. Harus lakukan. Nanti Marcel dengan Gerald itu saya kasih dua berdiri satu hari ini ya. Jangan baribot dalam upacara itu artinya dia tidak disiplin. Ya. Dia tidak menghargai jasa para pahlawan. Kalau dia menghargai jasa para pahlawan, maka dia tidak mungkin baribot di dalam upacara. Ya. Kalau murid kelas 1 itu kita bisa memaklumi. Tapi kalau memang dia sudah kelas 2 sampai dengan kelas 6, lalu upacara itu dia bergerak kiri kanan bercerita, maka itu dia tidak menghargai jasa para pahlawan. Itu tidak itu. Jadi kalau saya lihat nanti kelas 2 sampai dengan kelas 6 itu dalam upacara dia berkore, dia tidak betul-betul melaksanakan upacara dengan baik, maka saya akan kasih hukuman untuk dia. Sanksinya ada. Ya. Sanksi ada. Kalau masuk tahun ajaran, itu semua orang sudah upacara dengan menggunakan dasi dan topi. Ya, kita akan memperbanyak rompi sehingga di awal tahun itu kita semua itu sudah ada. Ya. Jadi yang belum punya bilang mama kayaknya dasi itu akan 10.000 atau berapa 20.000 mungkin ya. Atau kita bisa sekolah beli lalu nanti bisa kalian beli di sekolah. Kita tidak mencari keuntungan, tapi bagaimana kita memberikan kesempatan itu supaya jangan lagi dia cari-cari, tapi mungkin di sekolah dia bayar 20.000 dasi, berapa ribu topi, ya. Demikian Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu terima kasih atas kepedulian bagi lembaga ini. Kita mengharapkan supaya ini betul berhadapan dengan murid SD. Itu berarti betul-betul kita menerapkan konsep-konsep dasar bagi siswa itu, sehingga bukan saja orang memiliki keterampilan, tapi juga ilmu dan pengetahuan itu harus dimiliki oleh mereka. Oleh karena itu beta minta supaya jangan katong cuma masuk di kelas, kepala sekolah, yang penting kepala sekolah tahu katong ada di kelas, tapi bagaimana katong mau menerapkan materi itu bagi peserta didik. Yang berikut bagi peserta Cukulele, nanti besok bilang orang tua, besok kita ada pertemuan ya. Pagi itu ada pertemuan yang Cukulele, supaya kita mau sampaikan hal-hal terkait dengan kita punya keberangkatan. Jadi besok itu tidak terkecuali, semua orang tua hadir,
supaya kita membicarakan kita punya keberangkatan itu, karena kita tidak cari dana ya, kita tidak cari dana dan kita sekolah juga sudah tidak punya uang, dan oleh karena itu kita akan nanti membicarakan keberangkatannya. Saya mengharapkan besok itu kalian menyampaikan kepada orang tua. Yang terakhir, semua dengar ya, di rak buku dan di rumah guru itu banyak buku. Saya minta kalau tidak ada guru selain daripada dia mencongak, dia harus ambil buku dan membaca ya, sehingga kalau ditugaskan untuk membaca undang-undang, membaca pembukaan, itu dia tidak terlewati. Dia membaca Yosua, perhatikan, membaca itu secara teratur, dia baca menggunakan tanda baca yang tepat, kemudian dia memahami. Jadi nanti dari kelas 2 sampai dengan kelas 6 saya akan pantau bahwa tidak ada guru itu kamu menggunakan waktunya untuk kamu membaca. Lalu apa yang kamu baca itu kamu harus paham. Oh, ini ceritanya tentang apa ya? Bukan dia sekilas membaca, tapi dia membaca kemudian dia menceritakan isi bacaannya. Dan oleh karena itu bagi Bapak Ibu guru bahasa Indonesia, untuk bahasa Indonesia itu harus membaca mendahului pelajaran. Saya mengharapkan supaya membaca sebelum, kemudian bukan saja sekedar membaca, tapi disuruh untuk membuat pertanyaan atau mereka menjawab pertanyaan yang ada pada bacaan. Menceritakan kembali isi cerita, isi bacaan itu dengan kata-kata sendiri. Ya, kita mulai buat supaya betul-betul kamu itu memahami literasi itu yang benar. Sehingga kalau ada soal, kamu tidak bingung, ini maksud apa? Ini apa nih? Ya, tapi kamu benar-benar memahami. Ya, kelas 2, saya bilang tidak ada guru, jangan coba-coba dia bergerak. Tapi dia bikin apa? Membaca. Ya, dia membaca. Saya angkat jempol untuk kelas 2 ya. Mereka dari sulit itu untuk membaca, tapi kenyataannya mereka berusaha sampai membaca itu sudah bagus. Memang tinggal mereka cuma menggunakan tanda baca yang tepat. Ada yang sudah menggunakan tanda baca dan membacanya sudah bagus. Tapi bukan berarti mereka harus sombong ya. Bukan berarti kelas 2 harus sombong. Tapi mereka harus lebih lagi membaca dan lebih lancar lagi. Bisakah tidak kelas 2? Bisa, mantap. Kita semangat, kita janji toh. Ya, mungkin Bapak Ibu demikian saya punya sambutan arahan di pagi ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua di usbu baru ini, dari hari yang pertama hingga hari yang terakhir, supaya kita semua diberikan kesehatan, diberikan hikmat untuk melaksanakan seluruh tugas tanggung jawab kami. Selamat pagi, shalom.